Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Doksa, NIM 2210543003. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Harga di Indonesia. Nah, di pembagian dari proposal metode penelitian saya itu terbagi menjadi 7 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjau pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang bab keempat ada analisis data, yang bab kelima ada pembahasan, dan bab keenam ada kesimpulan dan saran beserta daftar pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab satunya yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan saya membuat latar belakang mengenai judul saya, yaitu stabilitas harga merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tingkat inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah. Dalam merencanakan kegiatan ekonomi, terjadi inflasi yang tinggi atau fluktuatif dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Uang beredar atau yang bisa kita sebut M1 dan M2 merupakan salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi dan tingkat inflasi di suatu negara. Dalam teori ekonomi moneter, perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat inflasi melalui berbagai mekanisme. Perubahan jumlah yang beredar dapat mempengaruhi tingkat inflasi melalui berbagai mekanisme. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa dengan asumsi kecepatan peredaran uang dan jumlah uang beredar, jumlah barang tetap, peningkatan uang beredar akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Di Indonesia sendiri, sebagai negara berkembang, sering menghadapi tantangan terkait pengendalian inflasi, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran penting dalam mengelola jumlah uang beredar agar tercapai stabilitas harga. Kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penentuan cadangan minimum wajib sering digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Terdapat berbagai faktor lain yang juga berperan dalam menentukan stabilitas harga, seperti fluktuasi harga komoditas global, kebijakan fiskal, serta dinamika penawaran dan permintaan di pasar domestik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana uang beredar mempengaruhi stabilitas harga di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi inflasi dalam konteks Indonesia. Jumlah uang beredar selalu menjadi salah satu instrumen yang diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, memahami bagaimana uang beredar mempengaruhi stabilitas harga sangatlah penting untuk memberikan masukan yang relevan terhadap kebijakan ekonomi, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang cepat berubah. Atau money supply mencerminkan likuiditas dalam sistem ekonomi. Ketika uang yang beredar meningkat, biasanya daya beli masyarakat juga meningkat, yang dapat memicu kenaikan permintaan barang dan jasa. Apabila peningkatan ini tidak diimbangi dengan produksi yang cukup, maka hal ini dapat menyebabkan inflasi. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar menurun, daya beli masyarakat melemah yang dapat menimbulkan deflasi atau penurunan harga. Menurut Tohab Parulian pada tahun 2024, jika jumlah uang yang beredar melebihi jumlah uang yang dituntut atau diperlukan dalam masyarakat, dengan sendirinya tingkat harga akan mengalami kenaikan dan akan terjadinya inflasi. Jumlah uang beredar memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap stabilitas harga di Indonesia. Mengelola uang beredar dengan bijak sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya ketidakstabilan harga yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor global seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, serta arus modal masuk dan keluar. Jumlah uang beredar yang berlebihan bisa memperlemah nilai tukar rupiah yang kemudian berdampak pada barang-barang impor. Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar dapat memperkuat mata uang, tapi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Adapun data tingkat jumlah uang beredar yang mempengaruhi stabilitas harga di Indonesia. Selama inflasi di Indonesia bervariasi dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga komoditas internasional, kebijakan moneter dan fiskal, nilai tukar, serta kondisi ekonomi domestik. Dan berikut adalah data tingkat inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dapat kita lihat bahwa inflasi dari tahun 1958 sampai 2020. Nah, inflasi ini secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas harga dalam suatu perekonomian. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu yang mengurangi daya beli uang. Dampaknya terhadap stabilitas harga dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan sifat inflasi itu sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pengaruh inflasi terhadap stabilitas harga. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, harga-harga cenderung naik dengan cepat dan tidak merata, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memprediksi harga di masa depan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku bisnis dan konsumen. Produsen semakin menaikkan harga barang secara berulang-ulang untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi yang semakin memperparah ketidakstabilan negara. Harga uang beredar yang lebih banyak juga dapat memasang konsumsi dan investasi karena ketersediaan kredit meningkat. Namun, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dalam waktu singkat dapat menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga. Kondisi ini berpotensi menciptakan tekanan inflasi yang akan mengganggu stabilitas harga. Jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dalam suatu perekonomian, termasuk di Indonesia sendiri. Konsep ini menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tingkat inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara uang beredar dan stabilitas harga di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam mengelola ekonomi makro. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang tujuan metode penelitian saya. Selanjutnya kita akan melihat rumusan masalah. Nah, dari judul yang saya ambil, saya dapat merangkap 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh jumlah beredar terhadap stabilitas harga di Indonesia? Yang kedua itu bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi kombinasi jumlah uang beredar dan tingkat inflasi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya itu ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap stabilitas harga di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah dan membuat kebijakan, bagi akademi dan peneliti, dan yang ketiga yaitu ada bagi masyarakat umum. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian itu penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Data sumber data itu saya ambil dari laporan ekonomi, data resmi dari Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya. Yang metode analisis yang digunakan, teknik analisis statistik seperti regresi linear berguna untuk mengukur pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat inflasi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Sistematika penulisannya di bab 1, yaitu ada pendahuluan, bab 2 tujuan petaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima yaitu ada simpulan dan saran. Terima kasih, mungkin segitu saja hasil presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.